pun harus meregang nyawa ke arah Super Shark-nya. Super Shark menghilang, tapi ya Chibi-nya nggak ada. Ini harusnya bisa jadi kesempatan buat best player one bisa dapetin turtle, tapi gak ada yang pegangin ternyata sehingga turtle-nya ter-reset. Ya, Ya. dan ini memberikan kesempatan untuk Zone mendapatkan implosion dia ya. Jadi Iya. lumayan ke delay tadi. Dan Oke. ini ngereset segalanya. Homeboys yang tadi kita kira ini bisa diambil turtle bisa unggul sedikit untuk di Ohio, nggak jadi. Iya, itu harus thanks to karena sepat sih. Karena dia menemukan posisi dari Hun. Di mana Hardcore nggak keluar dan akan memudahkan untuk Homeboys. Tapi Turtle kembali di kontes dengan 4 member Homeboys yang bersiap. Super Shark di bagian depan sana. Mielo sudah mulai join ke dalam pertempuran tapi best player one memilih untuk disengage. Oke, dan tidak ada kontes yang terjadi juga. Memilih untuk lebih bermain safe aja untuk men-secure ke arah Purple Buffet terlebih dahulu. Dan dengan adanya turtle yang sudah dieksekusi juga, ini ngebuat dari Homeboys lumayan unggul nih, tipis aja. Iya, tapi aku ngelihat emblem Zone ya, dia pakai Concussive Blast. Dimana biasanya memang ada Brave Smite juga yang dipakai ya. Ya. Biar bisa lebih durable. Jadi dari Homeboys juga ini memilih untuk bermain atau memberikan damage. Dengan bantuan dari roamer mereka. Tapi masalah sekarang Homeboys mereka masih cukup aman aja. Mencoba untuk memirroring semua rotasi yang diberikan sama The Ohio Brothers. Memang Ohio Brothers dengan membawa Joy memiliki damage yang cukup besar untuk di early game. Tapi ada fun facts untuk Global Implosions. Zorn ditetapkan sebagai top global Tigreal di 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu berarti 4 season yang lalu. Udah lama ya, cuman Iya. harusnya kalau misalkan udah pernah top global kan berarti udah kepegang banget ya. Mekaniknya ya. Tapi biasanya kebawa dari mekanik yang lama loh. Implosion dulu baru flicker. Biasanya, oh iya. Iya, iya. Ada perubahan-perubahan yang terjadi ya, tapi dari segi itemnya. Ternyata langsung connect heavy spin. Karena best player one, apakah bisa diselamatkan dan masih bisa menghindar dengan Rhythm of Joy-nya. Dan bahkan kali ini Promise Sword karena Chibi. Gak ada lagi heavy spin, backupan Super Shark pun sudah mulai datang. Tapi ingat mereka minim dari crowd control. Yap, dan sedangkan dari adu poke yang terjadi di arah top lane antara kedua belah gold laner, ini bisa dibilang untuk Rizal cukup unggul ya, karena pasti damage output yang disumbangkan dengan range-nya ini lebih menyakitkan. Ya, dan ini Super Shark nggak bisa main seperti ini lagi karena ada Angry Gloom. Yap, Ya, dan gak efektif ya jadinya Hilda yang diambil oleh The Ohio Brother. terus juga nge-poke ke arah Chibi-nya juga susah banget kan, karena dia adalah basicnya tank, apalagi dengan item yang sudah dibuat juga ada beberapa pecahan item nih dari Chibi-nya. Yap, di first item Ya. juga untuk Lilia ya, untuk Warlord-nya. Kalau untuk Chibi jelas Molten Essence bisa ke Radi Armor dulu. Ya, dan masalahnya Om, ketika early game-nya Hilda-nya nggak bisa efektif, ini masuk late game Hilda juga nggak bakal bisa ngapain. Nah ya, Hilda akan menjadi vision seperti yang kita bahas tadi ya, buat di Iya. awal-awal. Hanya akan menjadi vision karena ini lebih ke dynamic agar best player nggak diganggu dari proses farm dia. Yap, tapi terlihat ada heavy spin yang kembali mengunci best player one. Hardguard memang dibuka tapi damage yang masuk terlalu sakit dan bahkan best player one down. Mencoba mendapatkan turtle yang kedua, berhasil didapatkan oleh Chibi. Tapi masalahnya, Ohio Brothers belum bisa mempick off satu member dari Homeboys. Wow, itu banyak banget sih chain crowd control yang sehingga membuat dari best player one tidak bisa bergerak, bahkan gak bisa juga nahan damage walaupun udah ada hardguard di dalam tubuhnya. Kena heavy spin, kena Iya. implosion, pasti bisa didorong lagi dengan Sacred Hammer. Banyak sekali efek crowd control dari Homeboy sekarang. Dan ya ini udah kepegang banget sih tempo dari Homeboys yang udah mulai balik ke mentalitas mereka yang udah keboost juga, kelihatan dari segi keputusan dan rotasi dan bahkan Hunnya diancam. Yap, masih bisa menghindar, tapi ya ini adalah game pertama di mana Homeboys memenangkan early game mereka. Ya, mereka dapetin semuanya dari early damage yang dipegang Warlord. Ini mengusir Hilda. Ini agar tidak bisa masuk ke jungle lawan. Dari Zia-nya yang nggak bisa farming karena selalu ada bayang-bayang zone juga ya. Yang nge-backupin ke atas. Repot ya. Iya, karena setiap kali juga Super Shark lagi masuk. Dia lawannya roamer tank. Bukan roamer support. Jadi bakal bisa dikontes, bakal bisa Nahan damage ya. dibalikin. Dan bahkan bisa ngembalikin semua prediksi dari Super Shark yang tadinya aman. Itu tiba-tiba bisa gak aman. Ya, apalagi benar-benar nantinya crowd control ini fokus ke arah Yellow, tapi wow, menahan semua damage yang masuk. Dan oh my god, Earthshatter Flicker connect. Semuanya menuju ke arah Zorn, tapi Implosions gagal. Dan berhasil di take down oleh Hun. Mencoba untuk heavy spin, tapi terlalu ruan. Mencoba untuk Electrifying Beats. Kali ini belakang Rizal yang dituju dan sepertinya Hardguard. Lagi-lagi melindungi nyawa dari best player one dan Rizal pun terpanis. Yap, 2 pemain hilang dari Homeboys di saat adanya satu buah Earthshatter yang connect. Combo yang diharapkan antara Heavy Spin dan juga Implosion yang tidak berjalan sesuai rencana. Justru
justru itu menjadi momen untuk The Ohio Brothers bisa mengacak-acak lini belakang. Ya, Karena lihat Joy-nya ada hard guard. Ya, kesempatan dari di Ohio adalah ketika Purify masih dimiliki oleh mereka. Ya, dan itu penting banget tadi. Karena yang diserang tadi adalah Super Shock, dia masih punya Purify dan dia bisa keluar dari sana. Jadi satu sisi hilang, cuman yang ngeri, nanti bakal ada heavy spin juga ya. Ada dua sisi besar yang bisa dimainkan oleh Homeboyz. Yap, tapi untuk turtle ketiga ya, ini bakal kembali merepotkan Waduh. dari efek sisi yang bisa dibuka oleh Chibi. Apalagi sekarang udah ready juga heavy spin-nya, tapi malah di bagian lain mencoba untuk Primal Spot, Nielo memukul mundur Warlord, tapi masalahnya lihat Razel dipaksa juga untuk disengage, heavy spin sudah mulai dibuka, dan masih menahan semua damage yang masuk, tapi kali ini Razel down, mencoba flicker Sepakuito, gak bisa escape dari power on the string, tapi masih ada Knock Strike, dan dibalikan kembali Sword, memukul best player one ke dalam inner turret Homeboyz. Yap, wah tidak ada turn apart memory. Zia tidak berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill tambahan lagi dan Super Shard ditukar dengan Razel. Ini pertukaran yang sangat-sangat mahal karena Razel udah tumbang 2 kali. Iya, dan itu pun dengan waktu yang nggak terlalu lama ya Yep, tadi intervalnya. Ini sayang sekali memang bagi Homeboyz dan sekarang untuk Lord yang sudah up. Dimana Turtle yang ketiga nggak ada yang mendapatkan sama sekali. Dan perbedaan antara kedua belah jalur adalah Akai heavy spin-nya cooldown-nya lama banget. Sementara best player one udah ready lagi Electrifying Beats ya. Ya, dan ini Best Player One terlihat cukup susah untuk bisa ditangkap dulu ya. Entah itu karena Razel yang bisa ke pick off terus-menerus. Ya. Atau ya memang dari Best Player One ya yang cukup licin. Yap. Untuk bisa mengejar target yang diinginkan dia. Plus juga ada durability tambahan ya untuk best player one di saat ya udah konsepnya adalah Hun bakal ngebantu best player one aja karena Zia ini bakal menjaga dirinya di belakang terlihat juga dengan belum terpick off sama sekali atau nantinya Hun bisa ngebantu ke arah Mielo untuk bisa membuat adanya sedikit zoning. Ya, dan setup lagi-lagi ya di sini. Siapa yang lebih rapi setupnya nanti bisa ambil objektif. Dan akhirnya Razel, ini dia mungkin jawabannya di mana dia belum punya damage yang cukup sebenarnya. Oh, tapi Black Shoes dibuka dari arah Warlord, Electrifying Beats connect, Purify masih bisa dikeluarkan, Warlord menghindari semua damage-nya dan bahkan Mielo terjebak dengan heavy spin. Kehilangan satu membernya belum selesai, bahkan The Ohio Brother ini masih mencoba memberikan pokean damage. Dan ini adalah heavy spin yang memang dalam keadaan cooldown. Harusnya ini gak bakal ada kontes yang cukup berarti juga kalau misalkan dari The Ohio Brothers bisa langsung set up ke arah Lordnya. Ya, dan itu udah kebuang implosion juga tadi karena Sacred Hammer-nya bisa di-cancel Super Shot. Di-stun dari dia. Iya, dan ini kembali ya, Homeboyz juga masih belum mau terlalu fokus ke arah Lord. Masih kiting-kiting aja, bahkan Torapa Memory untung sempat flicker ya dari Sepakuito ya. Dan Zia yang terekspos, ingat Angry Gloom dari Warlord. Bisa memberikan efek slow yang susah dihindari Zia. Ya out of range ya dari turn apart memory-nya. Tapi itu juga menjadi informasi bahwa Sepat lagi MF. No flicker. No flicker. MF 12-20. One cup tuh infonya ya. Wow, Zorn kehilangan cukup banyak HP dan bahkan Power of Wildness menutup perjalanan dari Zorn. Tapi kali ini Chibi pun kehilangan cukup banyak HP, memang menjepit keberadaan dari Zia. Sempat Torapa Memory membalikan keadaan ketiga member dan Warlord pun gak bisa bertahan. Dan kali ini Sepat dipaksa untuk mundur, dikejar oleh Super Shark dan Lord yang pertama. Ini akan menjadi milik The Ohio Brothers. Yes, 2 pemain tersisa yang memang tidak bisa lagi untuk melakukan kontes. Bahkan ini adalah sebuah keuntungan besar untuk The Ohio Brothers karena mereka bisa mengeksekusi Lord dan bahkan bisa mendapatkan juga turret-turret yang terbuka. Terlihat terlalu memaksakan dari Homeboyz ya, karena positioning dari Razel masih ada di top lane. Sedangkan tim fightnya sudah dimulai tadi. Dan mereka hanya memiliki 1 magic damage yang datang dari Warlord. Dan itu gak cukup sama sekali. Iya, dan tadi kita lihat juga ya, inisiasi yang coba dilakukan oleh Zorn malah membuat dirinya terpanis. Dan dengan gak adanya atau minimnya hero-hero front lane memudahkan The Ohio Brothers mempick off member lainnya. Dan sebenarnya kalau ngeliat dari chain CC-nya kan juga potensinya gede banget ya. Kayak Ya. heavy spin plus implosion tapi follow up damage-nya itu DPS. Ya, Jadi memang- Warlord ya. Jadi ada waktu, wah lagi nih bisa diselamatin kah? Bahkan tadi kan dari Zia-nya kejebak, kejepit, dia masih sempat flicker. Iya, Karena follow up damage-nya nggak cukup. dan Iya, juga antara heavy spin dengan implosion kan beda konsep sebenarnya. Iya, dan makanya. pastinya say thanks juga untuk Flash of the Oasis dari Hood. Oke, 1 Blood Wings diambil best player one. Jadi secara damage-nya ini udah sangat-sangat cukup sekali. Tapi masih dengan Lord yang pertama ini masih bisa dengan cukup mudah di defense oleh Homeboyz. Iya, tapi akan seperti apa nih pressure yang coba dilakukan. Damage karena Warlord, Black Shoes terpaksa dibuka. Dan sekarang bahkan informasi telah diberikan no more hard guard di tangan Hun. Yap, itu 2 kali setruman
langsung hampir ya. hilang dari Warlord-nya. Untung respon dari Black Shoes-nya langsung dilakukan juga. Dan terlihat kali ini The Ohio Brothers cukup memberikan sedikit gertakan sehingga Homeboyz dalam keadaan tertekan kali ini. Ya kembali menggunakan Electrifying Beats-nya, Warlord dipaksa untuk mundur. Ingat dia belum ready Black Shoes-nya dan wow itu cepat banget ya. Best Player One udah bisa Electrifying Beats lagi. Karena cooldown-nya cuma di early game aja cuma 20 detik kan. Iya. Apalagi sekarang udah menginjak level ke-15 sudah maksimum. Bener, dan belum ada, bahkan belum Black Shoes-nya tadi belum ready, tapi ada lagi kembali menekan Buat 14 detik kan pergerakan. ya berarti ya. Kayak Ya pokoknya dia ada terus lah pokoknya lah. Hmm. Harus siap-siap setiap kali satu wave udah punya lagi Electrifying Beats. belasan. Tapi emang cepat, makanya itu yang ngebuat dari Joy ini juga bukan ternyata dari immunity-nya yang dimaksimalin ya. Dia bisa buat cepetin farmingnya pakai Electrifying Beats dan lihat damage-nya itu bersakit banget. Ya apalagi dengan Bloodwing sudah punya ya kan. Terus dengan item-item attack juga yang sudah dimiliki tadi. Jadi untuk burst damage-nya sekarang junglernya ini best player one dia udah punya. Ya, Tinggal bagaimana nanti untuk follow up-nya ya. Karena untuk di bagian belakangnya ini harus benar-benar kompak maju. Hilda-nya ngebuka, Eddie-nya juga harus all in ke depan. Yap. Iya, dan memang tadi juga kita sempat bahas ya, terutama Aul yang bilang dimana belum ada burst damage yang dibelikin sama Homeboyz. Bakal semakin kesulitan nantinya untuk bisa mem-pick off best player one, karena udah ada Bloodwings, tambahin shield, apalagi udah ada perlindungan juga dari Heartguard. Gak bisa di instant burst, itu pasti dia bakal Electrifying Beats lagi. Iya, tapi kita belum melihat ya adanya Razel yang join team fight Iya. yang terlalu banyak gitu loh. Karena rata-rata ini cuman Warlord yang lagi team fight-nya, si Razel-nya masih farming di tempat lain atau lagi clear lane. Terus juga kalau siapapun yang maju, ini Edith juga bisa jadi follow up damage kan. Kayak Pramurat juga ngasih damage per Yep. second lagi yang mengerikan. Apalagi Brody yang di lini belakang. Dan kalau ngelihat tadi pergerakan antara Joy dan juga Angela-nya yang lebih memilih untuk menghilangkan Warlord duluan. Ini harusnya udah bisa mulai ganti target gak sih? Razel ini udah mulai harus diperhatikan karena semakin late game nantinya, ini Joy nggak akan bisa semena-mena untuk masuk ke lini belakang. Iya, biasanya kan Joy ini kayak, oh ini bisa nih masuk nih tembus, ada Heartguard juga. Tapi satu tendangan shieldnya hilang, tendangan Makanya. kedua half HP ya kan. Itu udah double critical seperti itu. Tendangan ketiga Angelanya jatuh. Iya. Buy one get one. Buy one get one. Tapi emang biasa kayak gitu loh kalau Joy loh. Tapi kondisinya Razel kan masih under kan, karena udah beberapa kali terpick off juga dan Iya. dia belum bebas loh untuk mendapatkan farmingannya. Beda 1000-an lah sama Brody tadi. Dan yang paling jelas beda ya masih di item buat junglernya ya. Karena kan ini jungler damage lawan junglernya cover buat yang lainnya. Jadi ada 2 tank juga yang harus bisa dimaksimalkan. Ini untuk Homeboyz, karena untuk di lini belakang mereka punya magic damage, mereka udah punya physical damage. Iya. Tinggal bagaimana nanti kerjasama antara Arcane dan juga Tigreal. Oke, harus berjalan sesuai rencana sih. Jangan sampai nanti justru kadang sering terjadi. Biasanya kejadiannya kalau dulu ya kayak Kaza, Akai. Yang satu narik, yang satu dorong gitu kan. Gak Nggak ketemu sinergi ya. gitu ya. Sebenarnya yang paling gampang kelihatan itu kalau misalnya Tigreal sama Novaria. Wah itu sih enak banget ya. Iya, enggak maksudnya gini, yang satunya lagi dorong, yang satunya lagi nembak tuh. Oh iya, jadi mereng ya. Miring. Jadi mirip malah gak kena. Wes, Marshall kita sudah siap untuk bisa memberikan sinyal bahwa game akan segera dilanjutkan. Iya, tapi tiba-tiba ada Warlord di sana. Wah, udah tumbang ya. Ya. Karena dari tadi yang makanya di konsep, oke lock Warlord-nya terus-terusan. Tuh Neobis tuh gitu. Ini NEO. Dan juga dari cooldown untuk Black Shoes yang gak secepat dari Electrifying Beats yang makanya dari tadi Warlord-nya gak bisa selamat. Apalagi baunya Purify loh. Ya, menurutku Warlord memang dia butuh untuk winter juga ya. Tuh, sekarang gantian. Wow, itu agresif banget loh. Mereka pede banget untuk mendorong Chibi. Padahal Chibi masih ada heavy spin dan bisa beresiko juga, Om. Dan dengan permainan yang agresif dari di Ohio sebenarnya, kalau mereka bisa main seperti ini bagus banget asal tidak terculik ya. Iya. Ya sekali lagi overextend jadi jawaban, tapi Purify menyelamatkan Super Shock. Ini cooldownnya 9-10 detikan dari Electrifying Beats. Udah ready lagi ya. Tadi udah, aku ngitung. Dia ngejar GB, di bawah dia udah pakai lagi buat jungle. Ini bakal bentar lagi ready nih dari base player buat bisa langsung Tuh, ready nge-eksekusi ke arah lord-nya. Ya, tapi terlihat ya untuk di Lord yang kedua, ini minion di bagian top lane sangat mendorong ke arah Homeboyz. Dan bahkan 4 member dari The Ohio Brothers bersiap pula. Chibi di bagian depan sana dipaksa untuk mundur. Tapi Electrifying Beats kembali diaktifkan, fokus ke arah target player terlebih dahulu. Dan Sound gagal untuk Implosions. Dia pun terpick off seorang diri dan sekarang memukul mundur member-member Homeboyz lainnya. Yap, dan terlihat kali ini setup menuju ke arah Lord pun sudah dilakukan. 10 detik cooldown dari Electrifying Beats tanpa gangguan sama sekali. Best player one bisa mengamankan Lord dan langsung summon di area top lane. Meskipun Zia tanpa Purify tadi,
ketika ada implosion di samping dia, itu langsung tumbang juga zone-nya. Ya. Begitu besar damage yang sudah bisa diberikan oleh pemain-pemain dari Ohio Brother. Ya terutama dari Joy sih, itu Joy-nya perih banget. Karena ada dua tipikal Joy ya Om ya. Ada yang main Genius, ada yang main Starlium. Ya, Starlium yang- sih yang sakit ya. Iya, yang dia mainnya ke Ultimate kan. Kalau Genius dia main hit, poke lagi. Ada dong yang Starlium yang kebalik, hitbox ya, ya. itu dia. Iya. Jadi ada true damage-nya nanti. Dari Rhythm of Starlium. Joy-nya kan. Oke, dan Lordnya udah mulai berjalan juga. Apalagi ini Lord yang sudah ter-enhance 8.000 gold di-lead oleh The Ohio Brothers. Dan mampukah Homeboys bertahan karena best player one udah mulai masuk? Yap, masuk seorang diri dan tujuan utamanya adalah Ryzel. Terpengin beat sudah mulai dibuka. Kehilangan cukup banyak nyawa dari Ryzel. Masalahnya sekarang Lord masih cukup sehat juga. Heavy Spin dibuka. Di bagian mid lane mendorong semua minion yang masuk. Tapi sepertinya masih ada Lord di bagian depan sana. Kehilangan dua base turret ke arah Homeboys. Dan menuju masuk, Tower of Memory karena Ryzel masih bisa menyelamatkan nyawanya, mundur sedikit demi sedikit, tapi masuk di bagian belakang sana, tertangkap Zorn dan gagal untuk implosion. Primal Sword bahkan dibuka dan damage-nya masuk terlalu sakit karena Super Shark berhasil memparit satu member dan sekarang The Ohio Brothers kehilangan sang roamer. Yap, sang roamer yang menghilang tapi udah banyak source juga yang tadi keluar, tapi base turret akan ditarget di arah bottom lane. Wow, ini terlalu jauh keunggulan dari The Ohio Brothers, bahkan Lord. Yang kedua, ini berhasil menghancurkan 3 base turret dari Homeboys. Ya menurut gue di sini momentum yang dibutuhkan Homeboys sekarang ya. Mereka Iya. punya hero momentum, mereka harus bisa maksimalin akan hal tersebut. Tapi kita belum melihat sama sekali adanya implosion atau heavy spin yang benar-benar bisa dapetin free shot buat si Ryzel. Lagi-lagi damage yang masuk. Entering Beast terlalu sakit. Ryzel sempat nge-flying tackle tapi gagal menghindar dari low wave yang dikeluarkan. Tapi pertukarannya dengan best player one dan Zorn pun kehilangan immortality. Gak bisa diselamatkan dengan adanya onward earth shatter yang dibuka oleh Mielo. Dan sekarang satu ditukarkan dengan 2. Oke, tapi ini menjadi sebuah nafas lagi sebenarnya karena yang dari tadi benar-benar ngacak-ngacak di belakang itu best player one. Yap, dan tanpa kehadiran best player one, ini akan minim damage. Kecuali memang Zia nantinya bisa memberikan follow up damage yang luar biasa juga dari sisi belakang. Menurut aku damage dari Zio sakit banget sih. Flicker Shatter onward juga connect karena sepat. Tapi masih ada Black Shoes dan bahkan membuat ada Super Sack yang berhasil ditangkap. 1v1 situation, Zia mendapatkan backupan dari Heartguard. Tanpa Memory gagal untuk mendapatkan sepat. Tapi sekarang dengan kehilangan Super Shark, 3 member Ohio Brothers dipaksa mundur. Yap, dan masih bisa bertahan juga memperpanjang lagi dari segi gamenya karena di saat nantinya Lord yang akan spawn, Lord yang sesaat lagi juga akan ter-evolve, Super Shark akan ready untuk bisa mengganggu dan mencari informasi keberadaan pemain-pemain dari Homeboys. Ya. Dan mereka nggak bisa langsung nabrak juga ya. Karena untuk di Ohio mereka kurang untuk misi dari pembersihan lane-nya mereka sendiri. Mau ngandelin siapa sekarang? Mau dari Love Hill-nya si Angela. Itu lama banget, bakal lama banget. Jadi mereka butuh best player one untuk bisa fast clearance dari lane. Iya, tapi jujur ya, ini dengan Purify yang dibawa oleh Ryzel, dia susah banget buat menghindar dari best player one. Yap, itu dia. Dan lagi-lagi, lihat gimana damage yang masuk dari Electrifying Beats. Ryzel yang dituju, dan bahkan Ryzel Wah. gak bisa menyelamatkan nyawanya beserta dengan Warlord. 2 man down dari Homeboys. Terlihat Chibi membuka heavy spin untuk defensif, tapi slow effect. Primal Sword Mielo membuat adanya Zorn dan juga Chibi yang tertinggal untungnya masih bisa mundur. Dan ternyata tugas dari Super Shark adalah megangin ke arah dari Pakitonya. Yap. Itu biar gak ngeganggu lini belakang dari The Ohio Brothers. Dan sekarang tanpa Lord kah bakal dipaksa? Wow, ini akan menjadi akhir kah untuk Homeboys karena 5 member The Ohio Brothers bersiap menggagalkan Heartguard-nya. Tapi Zorn dipanis, menyisakan Chibi dan juga sempat. Hanya 2 member saya Homeboys fokus ke arah base-nya. Mencoba melarikan diri tapi terkena efek Base. dan The Ohio Brothers mengirim Homeboys pulang. Wow, dan ini membuktikan bahwa Geek Fam akan melaju ke babak knockout stage. Dan The Ohio Brothers, mereka mampu untuk bisa menutup last match mereka dengan kemenangan yang manis. Dan sayangnya, Homeboys, sang jawara dari Malaysia, ini gagal melaju ke babak knockout dan tidak ada perwakilan lagi yang tersisa dari Malaysia. Iya, 2 perwakilan mereka sudah tumbang. Dan ternyata tidak perlu melewati babak tiebreaker. Dari Geek Fam juga. Wow. Mereka berhasil untuk lolos bersama dengan The Smoke. Tapi ya ini aku juga rada sedih sih sebenarnya. Apalagi ada Jujur. ada 3 Indonesia loh di Homeboys. Ada antagonis, ada Warlord, ya ada Ryzel, ada Barbosa juga. Namun mereka udah melakukan yang terbaik, tapi ya ini adalah hasilnya. Dimana Homeboys
yang sayang harus gagal melaju ke babak knockout. Ya, dan sepertinya akan segera di-interview dan silakan Manjin. Guys, thank you so much. You can now give your final bow to the audience. Once again, Home Boys. GGWP, you can now return to your room. And now let's call on the victors. The best in the West, the Ohio Brothers.